Kemarin saya sudah jelaskan beberapa tahap yang biasa saya lakukan di dalam melakukan presentasi. Oke. Yang pertama, ada 6 tahap, right? Yang pertama, P1 adalah purpose atau tujuan. Atau tujuan. Lalu yang kedua atau P2-nya adalah profil tentang perusahaan. Perusahaan network marketing, atau QNet. Lalu P3 atau P3 ada produk. Ada produk. Apa saja produk yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang P4, P4 adalah plan. Kompensasi plan. Di sini kita menjelaskan potensi pendapatan. Potensi pendapatan menjalankan bisnis ini. Dan bagaimana mereka mengembangkan bisnis ini. Bagaimana mereka mengembangkan bisnis ini dan kemana. Kemana mereka akan pergi melangkah dengan metode ini. Kemana mereka akan membawa bisnis ini, bagaimana mereka akan membangun bisnis ini. Tujuannya kemana, yaitu connect dengan impian mereka. Jika mereka tidak punya impian, maka mereka hanya akan tinggal duduk di rumah lalu berhayal. Sekarang P5. P5 yaitu project. Setiap bisnis pasti memiliki project, ya kan? Akan tetapi sebelum kita menjelaskan tentang P5, kita connect sedikit tentang impian mereka. Dreams mereka, atau impian mereka. Kita tanya apa impian mereka yang ingin mereka raih, yang selama ini belum mereka wujudkan. Masih ada satu lagi, P6, yaitu harga atau price. Nah, tulisannya jelek, nggak apa-apa. Harga. Berapa uang yang mereka perlukan membangun bisnis ini. Lalu sekarang, kita masuk di impian atau dream. Anggap saja kalian punya mimpi nih ya, tapi belum punya uang sehingga kalian belum berani bermimpi. Masih berangan-angan, masih menghayal gitu ya. Nah, sekarang anggap saja saya kasih kalian ATM. Visualisasikan apa yang saya katakan, lupakan keadaan kalian saat ini dan visualisasikan apa yang akan saya katakan kepada kalian. Anggap saja kalian punya ATM, aku kasih ATM, dan di ATM tersebut ada uang. Uangnya tidak terhingga, saking banyaknya, unlimited. Artinya Anda lebih kaya dari Bill Gates, Anda lebih kaya dari Mark Zuckerberg, Anda lebih kaya dari Richard Branson. Anda lebih kaya dari pemilik Tesla, atau foundernya Lamborghini. Sekarang dengan uang tersebut, apa yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki real money in your bank account? Apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian akan bermimpi untuk membeli rumah misalnya. Number one, rumah. Ini tulisannya kurang bagus, nggak apa-apa. Rumah tersebut harganya berapa? 500 juta misalnya. Percaya ya, ada rumah harga 500 juta. Percayalah. Ini rumah mewah. Lalu yang kedua apa? Mungkin perhiasan. Perhiasan untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk mungkin yang kalian suami yang ingin menghadiahkan berlian untuk istri tercinta kalian. Nah, kira-kira
harga dari perhiasan tersebut berapa nih ya? Oke, misalnya 80 juta. Oke, anggap saja 80 juta rupiah. Lalu yang ketiga, apalagi yang ingin kalian miliki seandainya kalian sekaya Bill Gates misalnya. Mobil, of course kalian pasti mungkin berpikir ingin beli mobil supaya kalau mau pergi kemana-mana, apalagi yang anaknya banyak, tidak perlu pakai mobil sewaan gitu ya. Jadi mobil itu sekitar berapa? Anggap saja 500, anggap saja 700 juta. Random ya, kita random aja harganya. Lalu kemudian kalian yang sayang orang tua, yang mungkin ingin papa mamanya itu naik haji misalnya. Jadi kalau satu orang 250 juta, berarti untuk naik haji kita perlu anggap saja 700 juta. Tambah lagi uang makan, uang travelingnya gitu ya. Kemudian mungkin kalian yang baik hati ya, bangun masjid untuk desa kalian, untuk kampung kalian, untuk kota kalian. Untuk bangun masjid kira-kira kalian butuh berapa? 1 miliar misalnya. Wow. Mungkin kalian butuh 1 miliar. Nolnya banyak banget ya. Dan jadi yang terakhir nih, mungkin kalian yang ingin kalian yang ingin kuliahkan anak-anak kalian nih, yang sayang anak, yang anaknya ingin kuliah ke universitas internasional misalnya. Maka kalian akan kirim mereka ke universitas terbaik, the best universities in the world. Nah, kira-kira berapa tuh? Mungkin kita bisa pakai 400 juta aja. Nah, sekarang kita total semua. Berapa nih kira-kira? Kalau 580. Aku pause dulu, aku hitung. Jadi 58704 berarti di sini sekitar 23, berarti 3 miliar ini mah. Jadi totalnya di sini adalah 3 miliar 380 juta. Saya melakukan kesalahan dalam berhitung di sini. Sekali lagi jumlahnya di sini adalah 3 miliar 380 juta. Nah, kira-kira melihat angka ini nih ya, mungkin kalian tidak sadar bahwa kita pengeluarannya akan sebanyak itu tanpa kita sadari. Jadi kebutuhan sehari-hari kita sebenarnya yang mahal, bukan kebutuhan akan impian kita. Jika impian kita nih ya, kalau kalian serius terhadap impian kalian, berapapun harga dari impian itu, kalian pasti berusaha untuk mencapainya, untuk mewujudkannya. Contohnya kalian yang ingin beli rumah, rumah itu kan belum nyata, masih ada di benak kalian. Itu adalah salah satu daftar impian kalian. Lalu dengan modal nekat kalian yang hanya berangan-angan, kalian percaya bahwa suatu saat kalian akan memiliki rumah. Jadi kalian bekerja keras. Nah, pertanyaannya untuk bikin rumah saja, itu memakan waktu berapa lama? Berapa lama kalian bisa mendirikan rumah? Untuk memiliki modal 500 juta untuk bangun rumah. Begitu juga dengan perhiasan. 80 juta misalnya, yang berapa gram gitu ya. Kalau
misalnya setengah gram atau 1 gram sih, mungkin kalian bilang, oh bulan depan aku juga bisa. Oke. Jadi kalau untuk rumah, mobil itu kapan? Untuk haji, untuk mengirim anak kalian ke universitas itu kalian pasti butuh banget yang namanya modal gede, modal besar. Nah sekarang pertanyaannya, berapa lama kalian akan bekerja untuk mewujudkan rumah impian kalian, rumah idaman kalian? Kemudian kendaraan kalian itu berapa lama? Kalaupun kalian bisa cicil, kalian bisa dapatkan dalam waktu beberapa bulan. Akan tetapi berapa lama kalian bisa cicil? Rumah pun sama. Kalian mungkin bisa miliki rumah bulan depan. Akan tetapi untuk menyicil 500 juta itu berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun? Kan gitu. Belum lagi bunganya. Paham ya teman-teman? Jadi ketika kalian melakukan presentasi kepada teman kalian, lihat wajah mereka. Tanyakan. Berapa lama mereka akan menghasilkan uang dengan nominal masing-masing. Nominal tersebut ini random, kita acak aja. Kita tatap wajah mereka. Berapa lama mereka akan mewujudkan impian mereka, harapan mereka. Dan jika ada peluang yang bisa mendukung kalian untuk berpenghasilan, seperti itu. Jika kalian seorang karyawan biasa, jika kalian seorang guru, jika kalian adalah seorang pegawai atau karyawan biasa, berapa lama kalian bisa mewujudkan impian tersebut? Mungkin bagi seorang dokter, artis, pengacara, mereka bisa mewujudkan impian-impian tersebut dalam hitungan bulan. Tetapi jika kalian adalah seorang karyawan biasa, guru yang hanya sedang honor, yang tidak naik-naik, tidak jadi PNS, sampai di usia kalian 40 atau 50 tahun, bagaimana perasaan kalian? Ketika impian-impian itu belum terwujud. Jika kalian adalah seorang karyawan biasa, apakah kalian berpikir kalian bisa mewujudkan semua ini? Apakah kalian bisa mewujudkan impian kalian? Mungkin yang punya aset, kalian akan gadaikan aset kalian. Dengan cara apa? Cara singkatnya, pinjam uang di bank dengan cara menggadaikan aset kalian. Dan itu pun beresiko. Kalian setiap bulan harus terbebani dengan cicilan. Kalian harus terbebani dengan tagihan. Belum lagi pajaknya. Setiap tahun. Jika kalian bangun rumah, kalian banyak kena pajak. Kalian punya mobil atau kendaraan, kalian pun kena pajak. Dan ketika kalian adalah seorang karyawan, jika kalian bertanya kepada mereka, apakah mungkin kalian bisa mewujudkan semua itu? Jika kalian hanya bergantung pada satu job atau pekerjaan, apakah mungkin kalian memiliki uang sebanyak itu? Kita bertanya kepada mereka. Jika saya memperkenalkan kalian kepada sebuah metode, atau konsep di mana mereka bisa menghasilkan sejumlah uang ini, untuk membeli perhiasan, membangun rumah, membeli mobil, naikkan haji orang tuanya, atau kalian yang ingin naik haji bersama keluarga kalian, ingin membangun masjid, atau mengirim anak-anak kalian ke universitas termahal, terbaik, apakah kalian akan mengambil peluang itu dengan serius? Dan jika jawaban mereka yes, ya, aku ingin mendapatkan, dan ingin mempelajari metode yang kamu maksud, barulah kita masuk ke P5, yaitu project. Kita
link dulu ke impian mereka. Kita visualisasikan dulu impian mereka. Kita bantu mereka untuk menemukan impian mereka. Karena selama ini mereka hanya memiliki impian kecil. Mereka takut bermimpi. Mereka tidak punya impian besar. Karena yang mereka percaya adalah saya tidak bisa memiliki itu semua. Saya hanya orang biasa dan saya hanya seorang karyawan biasa. Kondisi tersebut membunuh impian mereka sendiri. Mereka percaya bahwa mereka tidak akan mampu memilikinya, sehingga mereka tidak akan melakukan apa-apa. Mereka takut memiliki impian besar. Karena mereka sudah diprogram sekian tahun, puluhan tahun, diajar untuk menjadi seorang pekerja dengan impian-impian kecilnya. Jarang sekali kita temukan mereka yang memiliki impian yang luar biasa. Jarang sekali kita temukan mereka yang melakukan sesuatu yang lebih. Nah, sekarang ketika ada metode atau konsep di mana kalian bisa mendapatkan ini uang nyata ya. Jika kalian bekerja keras, itu nyata, dan uang tersebut bisa kalian gunakan untuk mewujudkan impian kalian. Apakah kalian akan mengambil peluang ini dan menjalankannya dengan serius? Dan jika jawabannya ya, maka kita lanjut ke project. Dengan menjelaskan project yang kita miliki, metode atau konsep yang kita miliki, sistem yang kita sudah kembangkan, kita akan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka memiliki peluang untuk berpenghasilan seperti itu. Nyata ya. Kita akan memperkenalkan mereka kepada metode bisnis kita. Sebuah konsep berbisnis. Di mana company kita QNet memiliki metode tersebut, memiliki cara tersebut. Jadi apakah mereka ingin mempelajari lebih dalam lagi, mengenal lebih intensif lagi bagaimana peluang ini bisa membantu mereka? Jadi di video selanjutnya saya akan menjelaskan P5, yaitu project, dan lalu kemudian di hari berikutnya saya akan upload video tentang harga dari produk-produk yang kita miliki.